Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Bahagia Ibu? Bahagia. Alhamdulillah. Ana bi khair. Ya, saya sehat dan mudah-mudahan yang sakit Allah segera berikan kesehatan, yang gelisah segera Allah berikan kebahagiaan. Karena tema kita syarat hidup bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Rumil dan pemirsa TV One dimanapun berada, subhanallah, semua orang pasti ingin bahagia. Siapapun dia, kalau ditanya orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, baik itu pejabat atau rakyat biasa, semua pasti ingin bahagia. Tapi semua yang ingin bahagia belum tentu dia tahu bagaimana jalan menuju bahagia. Ya, kalau bahagia keinginan semua sama, semua punya keinginan yang sama, tapi jalan untuk menuju kebahagiaan itu kadang-kadang orang tidak tahu. Bahkan tidak sedikit orang yang salah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Betul enggak? Seharusnya ke kanan, dia ke kiri. Seharusnya jalan bahagia itu ke utara, dia ke selatan. Ketemu nggak kalau begitu? Nggak akan ketemu. Makanya subhanallah, bahagia itu dikatakan sebenarnya dekat dengan diri kita semua. Karena jalan kebahagiaan yang pertama, ya ini sebelum kita melihat nanti syaratnya, jalan pertama itu ada di dalam hati kita semuanya. Jadi sumbernya di mana? Di hati, Ibu. Bukan kecantikan, bukan tahta, bukan kepopularitasan, bukan. Ada orang cantik tapi gelisah, ada? Ada karena dia hanya cantik di kamera 360. Jadi kalau ketemu tuh gelisah, ketemu langsung gelisah dia, subhanallah. Grogi, subhanallah. Iya, ada orang punya tahta, punya jabatan, tapi tidurnya tidak tenang, ada. Walaupun dia tidur di kamar yang ber-AC, kasurnya empuk, mungkin kasurnya miliaran, subhanallah, tapi belum tentu juga bahagia. Artinya kebahagiaan itu memang tidak semata-mata karena kecantikannya, karena hartanya, karena tahtanya, karena popularitasnya. Tapi bahagia itu kata ulama di hati, kolbu kita. Makanya Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, hati-hati ya, kata Nabi, di dalam tubuhmu itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Kalau itu rusak, semua rusak. Jadi matanya rusak, lisannya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak. Tapi kalau itu beres, semuanya beres. Matanya beres, lisannya beres, tangannya beres, kakinya beres. Apa segumpal darah itu? Ala wahya al-qalb, itu adalah hati. Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya
yang namanya bahagia itu, atau dikatakan diwujudkan dengan aroma, kira-kira kebahagiaan itu akan beraroma apa? Harum, ya, wangi. Ya, kalau seandainya dikatakan kegelisahan atau keburukan itu diibaratkan seperti aroma, keburukan itu akan beraroma apa? Busuk, ya, akan tidak nyaman dia. Jadi kalau kebaikan itu harum, kalau keburukan itu akan busuk, pasti kita tidak akan pernah nyaman dengan keburukan. Contoh, ibu pernah enggak di rumah ibu ada bau sesuatu yang nggak nyaman ini? Dicari tapi enggak ada, baunya di mana ini? Ternyata lama-lama kok ada belatung. Ternyata dibersihkan belatung itu, besok ada lagi, dibersihkan lagi, besok ada lagi. Ternyata dicari sumbernya ini belatung dari atas, Ustaz. Begitu dibuka, kan ada lubang itu, plafon, ternyata ada bangkai. Bangkai tikus mungkin, bangkai kucing mungkin. Berapa lama itu? Mungkin 1 minggu, karena sudah ada belatungnya. Ibu seisi rumah itu nyaman enggak kira-kira dengan aroma bangkai itu? Enggak nyaman. Itu aroma busuknya adanya di mana? Di rumah. Ibu bisa kebayang kalau aroma busuk itu di hati kita dan seumur hidup kita bawa. Nyaman atau enggak? Makanya orang yang menyimpan kebusukan dalam hatinya tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau disimpan kebaikan, subhanallah, yang disimpan keikhlasan, keridhaan, yang disimpan adalah husnudzon, baik sangka, yang disimpan itu adalah kedermawanan, kemana-mana dia akan bahagia. Makanya yang pertama kali yang harus kita perbaiki ketika ingin hidup bahagia, hatinya ibu. Ya, hati itu ibarat cermin. Saya pernah menyampaikan hati itu ibarat cermin. Makanya ibu kenapa ingin bahagia? Karena cermin ibu ingin selalu bersih. Ya, kenapa ibu ingin cerminnya selalu bersih? Karena ibu ingin bahagia. Coba ibu tahu cermin kalau bersih, dipantul cahaya, balik lagi enggak itu cahaya? Balik. Cahaya itu diibaratkan seperti apa? Ilmu. Ilmu itu nur kata ulama. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Waqi, gurunya Imam Asy-Syafi'i, al ilmu nurun. Ya, ilmu itu nurun, tapi diplesetkan sama anak santri itu al ilmu nurun, bayaran naik katanya, subhanallah. Ya. Ini candaan santri biasa. Nah, ternyata ilmu itu akan masuk memancar ke dalam hati kalau hatinya bersih. Makanya pulang ngaji, akhlak kita itu jadi baik atau enggak? Jadi baik. Yang awalnya sama tetangga itu enggak senyum, pulang ngaji itu jadi senyum dia. Karena memang bertemu, tadi awalnya enggak ketemu ya enggak senyum. Kalau enggak ketemu senyum ini error ya. Waktu belum kerumil mah ngasih tetangga itu cuman kuah. Karena belum ngaji, kata Nabi kalau masak banyakin kuah. Betul itu dikasih kuah. Tapi karena sudah ngaji, oh ternyata kalau kuahnya dikasih isinya ngikut, subhanallah. Bahkan kalau ngajinya udah lama, itu panci-pancinya dikasih, Bu. Subhanallah. Ya, akhirnya suaminya nyariin, "Mama tadi masakannya mana?" Nggak ada. Oh, ini pulang ngaji begini, besok nggak usah ngaji. Suaminya kelaparan jadinya, subhanallah. Tapi kalau hatinya kotor, Ibu, pulang ngaji itu nggak juga berubah. Karena cermin yang kotor ketika dipantul cahaya itu nggak akan pernah memantul kembali cahaya itu. Jadi kalau orang ngaji, pulang ngaji nggak berubah, jangan salahkan majelis taklimnya. Apalagi nyalain ustadznya. Ya Allah, ustadz udah jauh-jauh, telat lagi. Disalahin lagi, subhanallah. Jadi yang disalahkan hatinya, karena hatinya kotor. Ilmu tidak akan pernah memancar.